Ya, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Ini baru rumus umumnya sih, nanti kalian perhatikan juga di contohnya ya. Kalau misalkan lihat rumus ini susah dimengerti apa itu X11, X21 ya. Apalagi ini sigma XI, X1K gitu ya. Nah, nanti di contohnya aja bisa paham ini tuh dari mana. Ini cuma nah, untuk rumus umum aja, untuk rumus umumnya. Nah, lalu kita kalau tadi rata-rata cara menghitungnya gimana, ini rumus menghitung rata-ratanya dan untuk variansnya. Nah, di sini ya kalian harus tentukan dulu variansnya termasuk sampel kecil atau sampel besar. Kan ada dua rumus ya. Kalau ini variansnya untuk pakai yang N-1 nih. Perbedaannya kan di pembaginya ya, pakai N doang atau N-1. Oke, masing-masing ya. Berarti kita S1 kuadrat, S2, S kuadrat 1. Varian 1 lah, varian kolom 1, varian kolom 2, varian kolom 3, berarti masing-masing dihitung pakai rumus ini. Kalau di Excel ya tinggal kalian jumlahkan juga kan. X min X bar dikuadratkan baru per. Bisa kan untuk membuat rumus di Excel? Jadi coba ya. Selanjutnya, nah ini ya, menghitung derajat bebas. Derajat bebas tuh dB-nya. dB tadi ada 3 ya, ada 3 jenis. Sepertinya saya harus mulai coret-coret. Oke. Nah, dB itu ada 3 ya, teman-teman jelasnya. Ada dB perlakuan, dB galat, dan dB total. Kalian harus perhatikan di sini. Untuk ulangan yang sama, dan untuk sini nggak apa-apa, nggak oke. Ya. Nah, untuk ulangannya yang sama dan ulangannya tidak sama. Kalau misalkan tadi di sini ya, di line 1, line 2, dan line 3 ini kan ulangannya sama-sama 5 nih. Ya, berarti ini untuk jenis ulangannya sama. Nah, bisa jadi untuk ulangannya yang tidak sama itu, misalkan di line 3 cuma ada 3 produk. Itu berarti dihitung menggunakan ulangan yang tidak sama. Sini ya, berarti pakai yang ini nih, ulangan yang tidak sama. Jadi diperhatikan kalau ulangannya sama berarti pakai rumus yang ini. Tadi K-nya berapa jumlah perlakuannya ya? K-nya 3, jumlah ulangannya 5 berarti. K-nya 3 dan 5 kalau di kasus tadi. Ini untuk ulangannya yang tidak sama. Harus jeli di sini ya, harus analisisnya di sini nanti kalian. Ya, terus kalian menentukan faktor koreksi nih. Faktor koreksi rumus umumnya seperti ini. Ya, rumus umumnya seperti ini. Ini untuk menentukan menghitung jumlah kuadrat total. Wah, rumusnya jelimet ya. Tadi X1 kuadrat ya, X11 dikuadratkan, X21 dikuadratkan, berarti yang mana tadi ya? Yang ini masing-masing dikuadratkan, ditambahkan, kuadratkan, tambahkan, kuadratkan, tambahkan. Oke, ini ya. Baru dikurangi faktor koreksinya, dikurangi yang ini, kurangi FK-nya. Ya, mau dijelaskan rumus umumnya apa langsung ke contoh? Ini untuk rumus umumnya kalian harus paham minimal cara penulisannya sih. Ke contoh, Bu. Contoh aja ya. Contoh aja ya. Tapi kalian nanti ini catat ya, catat rumus umumnya. Takutnya beda contoh kan beda kasus ya. Oke. Nah, ujung-ujungnya kalian sebetulnya hanya butuh satu tabel ini. Tabel ANOVA. Tapi untuk menghitung tabel ANOVA ini kan menghitung DB ada ya masing-masing rumusnya. Untuk menghitung JK perlakuan, JK galat, dan JK total juga ada rumusnya tadi. Sebetulnya kalian ingin memperoleh nanti hasilnya akhirnya itu adalah ini. Tabel ANOVA-nya dan menentukan kesimpulan. Oke. Ya, contoh ini apa nih? Oke, contoh untuk yang satu arah dulu ya. Minggu depan kita ke dua arah. Oke, ini untuk yang satu arah. Misalkan tadi ada 3 line produksi makanan kaleng yang kita pilih secara random ya. K-nya berarti 3,
kita ingin meneliti apakah neto, kita ingin neto produknya ternyata ya, neto produknya pada setiap line itu sama atau enggak. Oke, kita pilih 5 ya secara acak. Oke, berarti di sini ini adalah perlakuannya, line-nya adalah line 1, 2, dan 3, dan ini adalah sampelnya, 5 ulangan berarti ya. Nah, kalian jangan lupa di sini, kalau neto berarti satuannya apa? Bisa gram, bisa kilogram, atau apa ya. Tuliskan di sini satuannya. Satuan dari tabel ini tuh apa? Misalkan di sini pakainya gram. Misalkan 240 gram, 220 gram, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi harus paham isi di sini itu apa. Jadi kalian mengukur sampel 1 pada line 1 ternyata ada 240 gram. Gitu ya. Terus sampel yang kedua pada line 1 ada 220 gram. Jadi harus tahu angka-angka ini tuh dari mana. Kalau kita ini misalkan kita observasi sendiri ya. Observasi artinya ada penelitian. Kita lakukan penelitian pengukuran secara langsung. Ya, lalu kita tahapan pertamanya menyusun hipotesisnya ya, hipotesisnya. Hipotesis nolnya ya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa cuma sampai 3? Karena tadi line produksinya ada 3 ya. Line produksinya ada 3, K-nya ada 3. Kalau K-nya ada 5 berarti ya sama dengan mu4 sama dengan mu5. Oke, untuk H1-nya bisa jadi seperti ini. Kita tuliskan yang tidak sama dengannya ya. Terus atau tidak seluruhnya min populasi adalah sama ya. Paling sedikit ada satu pasang yang berbeda. Untuk H1 bisa dituliskan ini dan ini. Jadi 2 ya dituliskannya untuk H1. Kalau H0 cukup 1 yang ini. Lalu kita menghitung derajat bebasnya. Tadi kira-kira ulangannya sama atau tidak? Dari contoh kasus tadi. Beda, Dari Bu. contoh ulangannya sama nggak? Anggota sampelnya masing-masing ada 5 nggak? Di line 1, line 2, line 3. Oh, sama, Bu. Oh ya, sama ya. Jadi ingat di situ, kalian cek dulu ulangannya sama atau enggak ya. Ulangan itu apa ya anggota sampelnya tadi. Oke, karena sama berarti pakai rumus yang untuk tadi ya, untuk muncul lagi slide-nya. Sudah muncul? Muncul, Bu. Nah, berarti pakai rumus yang ini ya. Rumus yang ini untuk menghitung DB-nya. Kenapa dihitung duluan di sini untuk memudahkan kalian nanti ya. Nah, DB-nya, DB perlakuannya K-1, berarti 3-1 adalah 2. Terus DB galatnya K dikali N-1, berarti 3 dikali N-nya berapa tadi ya? Ruang sampelnya ada 5 ya. N-1, hasilnya 12. Terus DB totalnya K dikali N, ya jangan lupa. Berarti 3 dikali 5 dulu, baru dikurangi 1. K dikali N-1, hasilnya 14. Nah, di sini DB galat tadi kan ada minimal ulangan ya. Minimal ulangan kan DB galatnya harus 15 sebetulnya ya. Berarti contoh kasus tadi perlu ditambah sampelnya kah? Bukan hanya 5. Atau perlu ditambah faktornya ya. Lainnya bukan hanya 3, misalkan 4. Nah, jadi dilihat di sini patokannya di DB galatnya. Kan untuk menentukan minimal ulangannya DB galatnya minimal 15 tadi ya di teori. Berarti untuk 12 ini sebetulnya belum memenuhi minimal. Ya, nggak apa-apa, nanti dicek ya. Selanjutnya buat tabel bantu di sini ya, tabel bantunya. Oke, tabel bantu itu untuk apa? Kalian untuk menotalkan yang ini. Ya, jadi tinggal dijumlahkan aja ke kanan ya, masing-masing dijumlahkan. Terus yang ini juga dijumlahkan ke bawah, hasilnya ini. Terus untuk total ini juga sama ya, dijumlahkan yang ini ke bawah. Hasilnya ini masing-masing. Terus rata-ratanya dengan rumus rata-rata tadi ya, kalau di Excel ya average aja nih. Average berarti rata-rata dari ini ya. Selanjutnya, nah variansnya mungkin ini agak PR buat kalian menghitung ya. Buat kalian menghitung.
Di sini dihitung ya, masing-masing sini variansnya juga berapa. Enak ya kalau lihat tabel. Enak ya kalau lihat tabel. Kita akan Enak, bahas Bu. satu persatu. Kita akan bahas satu persatu. Ini contoh untuk perhitungan variansnya ya. Ada kok rumus Excel untuk menghitung varians. Saya lupa ada kok untuk menghitung variansnya ya. Nah, jadi 1000 ini kalau di rumus Excel tidak perlu kita menghitung atau mengetikkan 240 dikurangi 240 dikuadratkan dibagi ini gitu ya. Ya. Rumus umumnya jangan lupa XI min X bar ya. XI-nya apa? XI-nya itu yang ini. Semua isi ini ya. Sorry. Semua isi ini tuh kalian kuadratkan baru dibagi dengan N min 1. Oke, untuk yang lain dua, varians yang kedua berarti ini masing-masing dikuadratkan ya, dikurangi selisih antara XI min X bar. Ya, jadi ini nanti dikurangi rata-ratanya dulu ya. Nah, rata-ratanya nih jangan lupa. Ini dikurangi ini, dikuadratkan, baru dibagi N min 1. Untuk yang ketiga berarti kalian pakainya yang masing-masing ini. Ya, selisih ini dan rata-rataannya dibagi N min 1. Jadi nanti kalian kepo-kepo ya rumus untuk menghitung varians di Excel. Tapi beginilah cara untuk menghitung manualnya. Gimana cara dapatnya 1000, 1350, dan 1250. Oke. Selanjutnya menghitung faktor koreksi. Nah, ini yang banyak salah. Ini yang banyak salah kalian ya. Rumus umumnya kan ini nih. Ya. Jadi kalian tidak perlu menghitung ini ya. Sigma XIK berarti yang ini. Sigma XIK dikuadratkan dibagi K kali N. Ya, K-nya 3, N-nya 5. Berarti ini dikuadratkan dibagi K kali N. Hasilnya adalah ini. Karena kalau FK-nya salah, nanti kesananya juga akan salah. Banyak salah lagi di jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu apa? Rumusnya ini ya, jelimet ya. Kita bahas satu-satu. Nah, ini harus jeli kalian ya, harus jeli karena kalian mengkuadratkan semua, ditambahkan semua hasil kuadratnya ini. Semua ini kalian kuadratkan, ya. Semua kuadratkan baru ditotal. Nah, hasil-hasil ini baru kalian kurangi dengan FK-nya. Ini adalah FK ya, faktor koreksi. Ini kalian kuadratkan semua, dijumlahkannya. Diperolehlah ini. Paham untuk CKT? Jumlah kuadrat total? Paham, Bu. Paham ya? Ini kalau kalian salah, nanti di jumlah kuadrat galatnya ada yang negatif, ada yang negatif gitu. Tapi bagusnya sih tidak negatif ya. Terus menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Nah, JKP ini rumusnya ini ya. Nah, berarti yang mana? Berarti yang ini. Dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan. Kalau ada 4, gimana ya? Berarti tambah yang satunya lagi. Ya. Baru dibagi dengan N. N-nya kan 5. Dikurangi FK. Nah, FK ini selalu dipakai. Jadi kalau FK-nya salah, kesananya juga salah ya. Oke. Oke, selanjutnya jumlah kuadrat galat nih, JKG. Nah, ini yang banyak ada yang minus kalau salah nih. Rumusnya simple, JKG itu JKT dikurangi JKP. Berarti tadi JK total kita berapa? Ya, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Jadi hasilnya ini ya. Terus menghitung kuadrat tengah perlakuan, KTP. KTP bukan kartu tanda penduduk, kuadrat tengah perlakuan ya. Berarti rumusnya itu CKP dibagi DB, dibagi tiap DB-nya ya. DB perlakuan. Tadi DB perlakuannya 2 dan JKP-nya ini ya 13.000. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya menghitung kuadrat tengah galatnya. Nah, untuk kuadrat tengah ini pasti dibagi DB masing-masing. Kalau kuadrat tengah perlakuan berarti dibagi DB perlakuan. Kalau kuadrat tengah galat berarti dibagi DB galat. Sini ya bedanya, JKG.
jumlah kuadrat galat dibagi dB galatnya. Oke. Nah, di sini baru menghitung F hitungnya. F hitungnya dari mana? Kuadrat tengah perlakuan dibagi yang ini, kuadrat tengah galatnya, ya. Hasilnya sekian. Terus menentukan F tabel, ya. Kita lihat F tabel di sini ya. F tabelnya di sini ada yang horizontal dan vertikal ya. Nah, di sini alfanya berapa? Terus DB1, DB2 ya. Kalau di sini alfanya misalkan 5% ya, 0,05, terus DB perlakuannya dan DB galatnya ya. Ini adalah V1 adalah DB perlakuan ya. Perlakuan, V2 DB galatnya. DB galat. Oke. Hasilnya 3,89. Kita lihat di sini. DB perlakuan itu adalah yang horizontal ke sini ya. Untuk DF-nya pembilang. Ini jangan lupa dilihat ini untuk yang alfanya 0,05 ya. Sini cara menghitungnya. Sininya 2 berarti kalian cari ya DB perlakuannya kan 2. Terus DB galatnya 12. Nah, berarti ke DB penyebut kalian cari yang 12. Diperolehlah 3,89 ini ya. Jangan tertukar. Yang horizontal itu yang perlakuan, yang ke bawah itu yang galat. Nah, barulah sebetulnya kita tadi membuat tabel ANOVA, tapi kan kita harus hitung satu-satu nih DB-nya. Kalian tuliskan di sini ya sumber keragamannya, perlakuan, galat, dan total. Terus untuk DB-nya kan tinggal dituliskan hasil tadi ya, DB-nya masing-masing. Terus JK. JK perlakuan tadi berapa? 13.000. JK galatnya, JKG, dan JKT. Terus ada kuadrat tengahnya, KTP perlakuannya berapa, KTG-nya berapa. Nah, F hitungnya pembagian antara ini. Ya, KTP dibagi KTG. Jadi hasilnya ini. Nah, untuk F tabelnya berapa persen? Tuliskan di sini, 5% misalkan. Hasil dari F tabelnya sekian ya. Jadi bandingkan F hitung dan F tabel lebih kecil yang mana? Kalau di kasus ini kan F hitungnya lebih besar ya. Ya, Lebih besar ya daripada F tabel. Berarti apa? tolak H0, Bu. Tolak H0. Artinya Tidak sama netonya. tidak sama ya, masing-masing lain. Ternyata ada perbedaan loh. Ada perbedaan neto di tiap lainnya, di 3 line produksi. Nah, kita kan belum tahu ya, line mana sih sebetulnya yang berbeda. Nah, untuk mengetahui line mana yang berbeda itu ada tadi setelah ANOVA ada uji lanjut. Bisa DMRT ya, bisa uji lanjut lainnya. Jadi ANOVA ini hanya untuk mengetahui berpengaruh atau tidak ya, berpengaruh tidaknya. Dan kalau mau misalkan berpengaruh, kita ingin tahu line 1, line 2, atau line 3 yang tidak sama netonya. Itu pakai uji lanjut. Itu ya. Semoga teman-teman paham ANOVA dan uji lanjut setelahnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum ke sini, ini deh saya akan menjelaskan dulu untuk tugasnya karena takut ada tamu ya nanti. Nah, nanti kalian kan 2 orang ya, 2 orang. Mulai dari sekarang cari materi lebih lanjut nih mengenai rancangan percobaan beserta contoh penerapannya pada penelitian ya. Bebas mau penelitian di bidang industri kah, mau penelitian di bidang pertanian misalkan ya. Tapi yang kalian pahami ya. Nah, pertama carilah rancangan lingkungannya tentang RAL, tentang RAK, tentang RBSL, dan LATIS. Terus rancangan perlakuannya, apa faktorialnya ya, contoh faktorialnya, split plot itu apa, split block itu apa, gitu ya. Walaupun misalkan RAL contohnya apa, tidak mesti nyambung ke faktorialnya itu apa. Ya, jadi bisa berbeda-beda ya contohnya. Masing-masing rancangan lingkungan, rancangan perlakuan itu bisa berbeda contohnya ya. Tidak perlu harus berkesinambungan gitu, tidak.
Terus untuk uji lanjutnya, apa itu uji lanjut BNT, TUKI, ya, DMRT, dan DANET gitu. Dan ini contoh-contohnya juga. Apa pengertian ya, konsep awalnya dulu ya. Materi lebih lanjut, konsep awalnya. Bisa pengertian, bisa jenis ya, konsep awalnya. Dan juga contoh penerapannya ya. Contoh penerapan. Penerapan. Bagus sekali tulisannya. Itulah. Terus sama satu lagi yang ini yang akan kalian gunakan untuk analisis ANOVA kalian ya. Jadi mulai dari sekarang tentukan judul penelitiannya apa. Dari judul itu di breakdown lagi. Perlakuannya apa sih, satuan percobaannya apa sih, satuan amatannya apa, dan faktornya apa. Tadi kan sudah ada contoh ya untuk judulnya apa, perlakuan yang disebut perlakuan itu apa, satuan percobaannya apa, satuan amatannya apa, dan faktornya apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Jadi tugas yang pertama tuh mencari materi, Bu. Ya, betul. Materi lebih lanjut ya mengenai RAL, RAK, RBSL, dan NATIS. Inilah mengenai 3 ini. Oh, jadi yang dipostingnya materinya, jangan ditulis tangan. Diketik ulang aja, diketik aja. Kayak buat Ketik ulang, review atau buat makalah ya. ya, Bu. Jadi ngalir aja, misalkan bisa kalian bagi per subbab nomor ini ya, per bab atau per subbab, tapi jangan sampai kayak menjawab pertanyaan nomor 1 gitu, nomor 2 enggak ya. Jadi kalian alirkan aja, kayak membuat makalah lah. Minggu depan bisa, karena nanti harapannya di minggu depan itu kita sudah bisa diskusi yang ini, sudah bisa diskusi yang nomor 2-nya. Judul penelitian kalian kira-kira bisa nggak sih untuk dianalisis ANOVA? Ya, minggu depan ya. Jadi bisa konsultasi. Kalau yang bisa lanjut ya berarti aman. Kalian tidak perlu mencari judul penelitian lainnya. Oke, yang lain? Ada yang ini didiskusikan? Kelompoknya saya belum Ibu, dapat loh. izin bertanya, jadi untuk yang minggu depan itu untuk tugas yang 1 dulu. 1, 2. Jadi Oh. kita bisa lanjut diskusi yang ini ya. Bukan, iya diskusi sih, bukan salah tidaknya gitu ya. Jadi kalian bisa mengganti atau tetap di judul itu. Baik, Ibu. Udah pernah store ini belum sih kelompok? Saya udah dapat belum ya? Lupa deh. Belum, Bu. Ibu. Belum, Bu. Oh, belum ya. Sok ya, nanti ditunggu ya. Supaya di literanya saya atur lah kelompoknya. Baik, Bu. Yuk, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya kalau tidak ada teman-teman, saran saya minimal kalian tuh menulis ulang langkah-langkah tadi ya. Jadi kalian bisa tahu di mana sih letak kalian tidak pahamnya. Nah, kalau misalkan ke saya selalu respon kan kalian bisa saling sharing ya, saling bertanya ke yang sudah paham gitu. Atau kalau mentok ya kita bisa diskusi secara langsung juga ya teman-teman. Kalau di WhatsApp agak susah diskusinya, jadi bisa ketemu langsung juga. Ya, sebagai penutup, ini reminder untuk kita semua sebetulnya ya. Jadi, a little progress each day in yourself is adding up to big result ya. Jadi, sekecil apapun progres kalian hari ini, itu ya tetaplah progres ya. Artinya teman-teman sudah lebih baik dari hari kemarin ya. Progres-progres ini akan yang menyusun hasil kalian ya, seperti apa hasil kalian nantinya. Jadi kalau misalkan diberi tugas sekarang
yuk mulai disusun progresnya hari demi hari ya, hari demi hari. Ya, teman-teman terima kasih atas diskusinya hari ini ya. Semoga kita mendapatkan manfaat dari perkuliahan kita hari ini, insya Allah. Mohon maaf atas kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. beraktivitas kembali.